Tuhan, rencana Tuhan indah bagi kami. Tuhan, acap kali kami tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tetapi sesungguhnya Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik, Tuhan Yesus yang sangat baik, yang selalu merencanakan dalam kehidupan kami sesuatu yang indah. Dan kami tahu pertolongan Tuhan itu selalu indah dan tepat pada waktunya bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. WL, singer, musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih Bapa, saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap ada di tempat ini dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskan setiap kami, layak kami boleh menerima berkat-berkat firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, biarlah otoritas Allah turun atas hamba-Mu, nyatakan isi hati Tuhan kepada kami, supaya kami boleh mengerti maksud dan kehendak rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berkonsentrasi dengan duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saudara terima kasih, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Ya, saudaraku, banyak waktu yang kosong. Ya, saya tidak berani untuk meliburkan hari ini ibadah. Ya, seberapapun yang ada, saya tetap melaksanakan ibadah ini, saudara ya. Saya takut sama Tuhan ya, tidak ada apa-apa kalau langsung diliburkan. Sedangkan yang kecil-kecil, gereja kecil aja tetap ada ibadah. Cuma untuk perjamuan suci, saya memang pending, saya tunda minggu depan ya. Karena apa? Atas pertimbangan saya, kasihan mereka-mereka yang tidak hadir pada pagi hari ini, yang tidak bisa mengikuti perjamuan suci ya. Itu sebabnya perjamuan suci akan kami adakan pada minggu depan tanggal 8 ya, saudara. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Seberapa yang ada pada pagi hari ini, kembali Tuhan akan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan ya. Sesuai yang sudah saya share dalam grup, yaitu kemenangan atas orang percaya. Nah saudara, apa itu kemenangan, apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita ya. Puji nama Tuhan, saudara. Langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 56, 57 dan 58 ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-56 sampai 58 ya. Kita akan baca bersama-sama ya saudara ya. Kita cuma sedikit ya, serentak kita akan membaca bersama-sama. Sudah dapat semuanya ya. Ya bersyukur LCD-nya sudah tidak error lagi seperti minggu yang lalu, dan bersyukur juga AC-nya tidak tahu disetel bagaimana, akhirnya sudah bisa langsung ke saya ya. Puji nama Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 7. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 58. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam ayat yang ayat yang ke-57 tadi dikatakan adalah kemenangan. Coba ditayangkan yang ayat yang ke-57. Ya, kemenangan. Ya, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Ya, yang memberikan kemenangan adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang diberikan kemenangan adalah kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudaraku, kalau kita berbicara kemenangan, saudara, ya,
Saudara sepupu kita besok mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sebelum mereka merayakan Idul Fitri, saudara, 1 bulan lamanya penuh, mereka diadakan ibadah puasa, ya, selama 30 hari penuh. Ya, mungkin ada yang tidak full, tetapi ada yang full, atau mungkin ada yang tidak berpuasa, saudara ya. Nah, mereka berpuasa, saudara. Nah, di situ saudara, ketika mereka berpuasa, mereka harus melawan kedagingan mereka, egois mereka dan segala sesuatunya. Puasa, ya. Setelah puasa, saudara, setelah sudah mereka puasa selama 30 hari, nah, mungkin nanti malam ya saudara, berakhir puasa mereka. Hari ini masih puasa apa enggak ya? Hari ini masih puasa ya? Oh ya, hari ini masih puasa. Hari ini mungkin yang terakhir. Nah, besok merupakan hari kemenangan mereka. Atau nanti malam, saudara ya, ada takbiran. Ya, itu hari kemenangan buat mereka. Karena apa, saudara? Kemenangan karena mereka sudah berjuang selama 30 hari dalam mereka berpuasa. Saudara, ya, itulah puasa dari saudara sepupu kita. Ya, saudara, yang namanya puasa memang kita harus sungguh-sungguh puasa, bukan hanya tidak makan dan tidak minum, saudara. Nah, begitu juga dalam kekristenan ada soal puasa ini, saudara ya. Tapi mungkin versinya agak berbeda, ya. Yang penting puasa itu adalah kita harus menjaga hati kita. Ya. Apa artinya kita puasa tapi kita tidak menjalankan ibadah doa? Ya, semuanya sia-sia, saudara. Ya, saya sering menjumpai itu ya, saudara. Puasa, tapi mereka tidak menjalankan doa mereka, sembahyang mereka. Nah, itu saya tidak menghakimi, itu urusan mereka ya, saudara ya. Nah, tetapi itu saya katakan itu tidak benar, ya. Karena berpuasa itu hubungan kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan. Begitu juga dengan puasanya orang Kristen, ya. Ibadah puasa berarti harus juga disertai dengan sebuah doa. Ada hubungan, ada persekutuan dengan Tuhan. Jadi bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Ya, itu namanya puasa, ya. Ada tetap persekutuan dengan Tuhan, ya. Saudara yang kekasih, ya, saya tidak berbicara panjang lebar tentang puasa, tetapi yang jelas, saudara, untuk saudara sepupu kita nanti malam itu adalah hari kemenangan mereka karena mereka telah berpuasa, ya. Lalu saudara, bagaimanakah dengan kita? Apa kemenangan kita orang percaya? Kita tidak berpuasa selama 30 hari, ya. Tetapi apakah kita tidak menerima kemenangan, saudara? Puji Tuhan, saudara yang dikasih, kita sebagai orang percaya, kita pun menerima kemenangan yang ajaib dari Tuhan. Kemenangan apa, saudara? Nah, tentu saudara mungkin bertanya, kemenangan apa? Ya, kalau sepupu kita kemenangan karena mereka sudah selesai berpuasa. Lalu kalau orang Kristen kemenangan apa, saudara? Nah, saudara, kemenangan orang percaya itu dibuktikan dengan sebuah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah bukti kemenangan kita. Yesus sudah bangkit dan hidup, itulah kemenangan Yesus atas maut. Nah, bagaimana dengan kita? Kita pun juga, saudara, melalui kematian dan kebangkitannya, kita memperoleh anugerah keselamatan. Itulah sebuah kemenangan yang sangat luar biasa. Kemenangan yang sangat luar biasa, ya, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Memang, saudara, ya, tidak ada kemenangan tanpa peperangan, tidak ada kemenangan melalui pergumulan, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Jadi itu semuanya harus dilewati. Ya, untuk saudara sepupu kita mungkin itu dilewati juga ya, saudara ya. Pergumulan harus menahan nafsu dan lain sebagainya. Nah, itulah memang seperti itu, saudara. Ya, itulah arti dari sebuah kemenangan, yaitu kita harus melalui pergumulan, peperangan, perjuangan kita. Nah, saudaraku, setiap orang pasti menginginkan kemenangan. Saya kalah aja, saya tidak mau menang. Tidak mungkin, saudara. Kalau saudara bertanya kepada anak kecil, mau menang atau kalah? Pasti jawaban mereka mau menang. Bagaimana dengan orang yang percaya, mau kalah atau mau menang? Pasti jawabannya pun mau menang. Ya, saudara.
Nah, tapi sekarang bagaimana prosesnya? Bagaimana caranya, saudara? Ya, memang menang itu bukan berarti kita harus mengalah, ya saudara. Menang itu harus melalui beberapa proses tentunya, ya saudara. Jadi bukan berarti harus kalah. Oh, kamu kalah, berarti ya sudah tidak menang, saudara, ya. Nah, mengalah bukan berarti kalah. Justru saudara, mengalah itu adalah untuk mencapai kemenangan. Awal kemenangan kita adalah melalui satu proses yang Tuhan garap proses itu. Nah, awal kemenangan kita, ya, puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, memang bagaimana bagi orang percaya, saudara, kemenangan itu melalui beberapa masalah, melalui persoalan, melalui pergumulan. Itu harus dilewati. Tidak ada ujung-ujung tahu-tahu, wow, aku menang. Tidak ada. Tapi semuanya harus melalui proses. Nah, saudara, dikatakan bahwa bagaimana kemenangan orang yang percaya, menang atas masalah, menang atas persoalan, menang atas pergumulan. Kalau saudara itu dirinci, saudara, ya, masalah, persoalan, pergumulan. Nah, disitulah kita hanya bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mengalami, menerima kemenangan itu, saudara. Ya, saudara, kita harus tahu juga, semua kita menghadapi masalah. Semua kita, tidak ada yang seorang pun di dalam dunia ini, karena firman Tuhan katakan, selama kita masih ada di dalam dunia, semua kita akan mengalami masalah, persoalan, pergumulan, dan penderitaan. Semua, selama kita masih berada di dalam dunia. Dan ingat, saudara, bahwa masalah yang terbesar yang sudah kita dapatkan itu dari Tuhan adalah masalah tentang dosa. Siapapun manusia di sini, semua pernah jatuh di dalam dosa. Ya, tidak ada satupun yang berani mengangkat tangan, saya bersih dari dosa, saya tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada. Ya, tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingat bahwa ketika kita sudah jatuh di dalam dosa dan kita sadar bahwa itu kita sudah berdosa, saudara, kita segera cepat-cepat membereskan itu kepada Tuhan. Jangan kita bertengger atau jangan kita jatuh dalam kubangan dosa yang terlalu dalam. Begitu kita tahu, aduh Tuhan, saya sudah berbuat dosa, segera kita pemberesan dengan Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan, dan pengampunan itu Tuhan selalu berikan kepada kita. Ya, tapi jangan berulang-ulang, saudara, ya, dalam kesalahan, jatuh dalam hal dosa yang sama, saudara, ya, tak boleh, ya. Sesudah kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita dan Tuhan akan melupakan dosa kita. Ya, puji nama Tuhan. Kita harus mengakui masalah, persoalan kita, dosa kita yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa berdoa. Ya, seringkali saya menyampaikan ini di dalam khotbah saya. Kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Gak bisa begitu, saudara. Kita harus mengadakan pemberesan secara pribadi dengan Tuhan. Apa kesalahan kita? Kalau kita mencuri ayam atau mencuri duit, saudara, kita harus berkata, Tuhan, saya telah mencuri ayam, Tuhan, saya telah mencuri duit, saya telah melakukan A, B, C, D, E. Katakan itu, perkatakan dengan mulut kita kepada Tuhan. Saudara, memang Tuhan itu tahu segala dosa kita, tapi kita harus mengaku dengan mulut kita dan memperkatakan itu kepada Tuhan. Memang Tuhan Maha tahu, tetapi Tuhan ingin supaya kita pun membuat pengakuan di hadapan Tuhan. Ya, ingat, saudara, ketika kita mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita. Harus dengan yakin. Jangan, saudara, apa Tuhan ampuni saya, ya? Saya sudah berdoa dengan nangis-nangis, saya minta ampun sama Tuhan, kesalahan saya ini itu. Saya sudah, apa Tuhan ampuni saya? Saudara, kita harus dengan iman kita, dengan yakin bahwa setiap kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, maka 1 Yohanes katakan, Allah yang setia dan adil itu akan
akan mengampuni segala dosa kita, dan Dia akan melupakan setiap dosa pelanggaran kita. Ya, puji nama Tuhan. Tetapi ingat saudara, masalah yang paling terbesar yang dihadapi oleh manusia adalah masalah dosa. Masalah dosa tidak dapat diselesaikan oleh siapapun juga. Masalah korupsi, masalah pidana, perdata, apapun saudara, itu dapat diselesaikan melalui pengadilan secara hukum negara. Tetapi dengan masalah dosa, saudara, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Dosa adalah masalah yang paling besar yang menghinggapi dalam kehidupan kita, dan itu hanya Tuhan Yesus sendirilah yang dapat menyelesaikan masalah dosa ini. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Melalui karya Tuhan, karya yang terbesar, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, dosa, masalah dosa, Tuhan sudah mengampuninya, ya, Tuhan sudah menyelesaikannya itu, saudara, ya, puji nama Tuhan. Tuhan sudah menyelesaikannya itu di atas kayu salib. Loh, Bugem, saya mau bertanya, kalau begitu, itu kan Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa pada waktu Tuhan Yesus disalib. Sekarang kan Tuhan Yesus tidak disalib lagi. Memang saudara, kita tidak boleh menyalibkan Tuhan Yesus untuk yang kali kedua. Tidak boleh. Lalu bagaimana kalau saya jatuh dalam dosa? Nah, seperti tadi saya uraikan tadi. Ya, memang manusia masih rentan. Kita belum sempurna, saudara. Kita masih menuju kepada kesempurnaan itu. Jadi kita masih ada banyak salah, banyak pelanggaran, saudara. Tuhan tahu, tetapi segera kita memohon ampun kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kasih. Ya, di dalam ayat yang ke-54 tadi dikatakan bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan, bukan akan, saudara, ya. Sudah, artinya maut telah ditelan dalam kemenangan. Apa itu maut, saudara? Maut itu adalah dosa, puncaknya dosa. Ya, saudara tahu upah dosa ialah apa, saudara? Maut. Itu upahnya dosa. Jadi kalau kita tidak membereskan dosa kita, maka upah kita adalah maut. Kapan itu terjadi maut itu, saudara? Itu urusan kita dengan Tuhan. Ya, saudara, ketika kita mati nanti, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Jadi jangan sampai pada akhir hidup kita menyimpan dosa. Dosa bertengger dalam hidup kita. Gak boleh, saudara. Ya, sebab firman Tuhan katakan upahnya dosa itu maut, dan kita bisa menghindari maut. Saudara, firman Tuhan katakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya, saudara, jadi dosa manusia telah ditelan dalam kemenangannya. Dosa, sekali lagi berbicara dosa, saudara, itu sudah ditelan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan berikan dengan sebuah pengampunan kepada kita. Haleluya. Dan kemudian ayatnya yang ke-57 tadi sudah kita membacanya. Bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kemenangan kepada kita. Kita harus dengan yakin, dengan iman percaya kita, bahwa kita memperoleh kemenangan itu. Haleluya. Ya. Jadi kemenangan yang mutlak bagi orang yang percaya adalah penebusan dan pengampunan atas dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Itu sebabnya, saudara, setiap awal minggu dalam setiap bulan kami selalu mengadakan sakramen perjamuan kudus. Itu untuk apa, saudara? Untuk mengingatkan bahwa Tuhan Yesuslah yang sudah menebus dosa-dosa kita. Disitulah ada persekutuan dengan Tuhan. Ya, Tuhan telah menghapus, Tuhan telah menelan segala dosa-dosa kita melalui sakramen perjamuan kudus. Itu sebabnya ketika kita makan, minum tubuh dan darah Yesus, itu harus dengan iman percaya kita
kita bukan asal-asalan saudara, bukan saudara. Ketika saya harus mempersiapkan juga sakramen perjamuan kudus, itu melalui doa dan pergumulan saya saudara. Sebelum itu dibagikan kepada sidang jemaat, ya, dan sebelum itu pun dibagikan selalu kita berdoa dulu supaya Tuhan sucikan dan kuduskan melalui tubuh dan darah Yesus. Itulah terjadi mujizat dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara, asal dengan iman percaya kita, termasuk itu dosa pelanggaran kita, Tuhan sucikan melalui tubuh dan darah Yesus. Puji nama Tuhan saudara yang kekasih. Nah, kemenangan lain yang Tuhan berikan kepada kita, kemenangan apa saudara? Ya, tadi adalah masalah yang paling terbesar, dosa. Masalah kemenangan itu saudara. Sekarang masalah kemenangan yang lain apa ya saudara? Apa sih Tuhan? Tuhan berikan aku kemenangan. Kemenangan yang apa lagi Tuhan? Nah ini saudara, kita harus mengerti ya. Ada sebuah pujian yang berkata, ku yakin Engkau telah berfirman, terus hidupku ditentukan oleh firman Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan, ya. Dan kemudian di situ dikatakan apa saudara? Ku menang atas saat kau bertindak. Kita akan mengalami kemenangan saat Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Kapan Tuhan bertindak dalam kehidupan kita? Kok saya tidak rasa itu? Kalau Tuhan sudah bertindak, makanya saudara, kita harus peka. Kita harus peka dengan Tuhan. Tuhan selalu bertindak dalam kehidupan kita untuk memberikan kemenangan. Contoh kemenangan yang Tuhan berikan, misalnya saudara ya, nah melalui proses, mungkin kita sakit, ya, mungkin kita mengalami pergumulan yang hebat, ya saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan saudara, ya, mungkin ketika sakit, dan disitulah Tuhan sedang memproses kita. Tuhan memproses kita, saudara. Nah, setelah itu, saudara, apakah kita tetap tinggal di dalam proses itu? Nah, ketika Tuhan memproses, Tuhan juga memberikan kekuatan. Kekuatan itu juga adalah satu kemenangan. Dan kesembuhan yang Tuhan berikan itu juga adalah satu kemenangan buat kita. Terjadi satu perubahan dalam penyakit kita, sakit kita, ya. Itulah proses dari Tuhan, dan itulah kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Nah sekarang bagaimana Bugem? Kalau saya sakit gak sembuh-sembuh, saudara, Tuhan itu pilih kasih. Saudara, Tuhan tidak pernah salah dan tidak bisa disalahkan, saudara. Kalau saudara mungkin saya kok sakit terus ya Tuhan, ingat, segala sesuatu, rancanganmu bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanmu. Ya saudaraku yang kekasih, rancangan Tuhan selalu indah, pertolongan Tuhan selalu indah dan tepat pada waktunya. Kalau pun Tuhan mengizinkan saya mengalami seperti ini terus, ya sudah saudara, kita tetap bersyukur, ya bersyukur. Selama Tuhan memberikan sakit itu, tidak sampai kita sampai kelepek-kelepek tergeletak. Selama kita sakit, ya saudara, entah itu sakit apa, misalnya seperti saya ada diabetes, saya ada akibat herpes ini kena saraf, saudara. Kalau saya mengalami itu, saya berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan memproses saya. Bahkan saya berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan menghajar saya, kelihatannya keras ya, sangat sekali saudara. Saya tapi tetap berterima kasih kepada Tuhan. Ketika Tuhan menghajar saya, itu adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi saya dan mencintai saya. Firman Tuhan katakan, anak yang kukasihi dihajarnya. Jadi ketika kita mengalami sakit, tidak sembuh-sembuh, tetapi Tuhan tetap masih memberikan kekuatan kepada kita. Kita tidak sampai kelepek-kelepek, kita tidak sampai harus masuk rumah sakit, kita tidak harus masuk apa ya. Nah saudara, tetap itu adalah pertolongan Tuhan. Ya, proses itu pun adalah pertolongan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, kita harus bersyukur atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kemenangan dalam keseharian kita itu apa ya saudara ya, mempunyai arti yang sangat dalam, dan itu akan
akan menyertai perjalanan hidup kita. Kemenangan demi kemenangan itu terjadi dalam kehidupan kita, yang acap kali kita tidak merasakannya, kita tidak peka merasakannya. Saudara, mari kita akan melihat kemenangan yang lain apa, saudara, selain masalah dosa, ya saudara ya. Mari kita akan melihat kemenangan yang lain, bagaimana Tuhan sudah memberikan pertolongan itu kepada kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, ayat yang sangat sudah kita kenal sekali. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, ayat ini hafal ya saudara ya, dan senang sekali, mungkin ayat ini menjadi favorit buat kita. Baik, saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Itu adalah satu langkah kemenangan kepada kita. Pencobaan-pencobaan, ya, kalau kita berbicara pencobaan itu termasuk masalah, termasuk pergumulan kita. Allah tahu, saudara. Allah tahu. Ya, Allah setia, dan Ia tidak akan memberikan kita pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Ya, puji nama Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jalan keluar ini sangat sungguh indah dan sangat berarti dalam kehidupan kita. Bagaimana seandainya Tuhan tidak memberikan jalan keluar kepada kita? Wow, saudara, mungkin kita bengkak-bengkok, mungkin kita tidak kuat rasanya. Ketika kita berada di persimpangan jalan, kita mau ke depan tidak bisa, kita mau ke belakang tidak bisa, ke kanan dan ke kiri tidak bisa. Kita sudah tidak tahu jalan mana yang harus kita pilih. Rasanya, Tuhan, di mana ini Tuhan? Saya harus ke mana Tuhan? Tetapi pada saat itu juga, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolong aku saat ini berada di persimpangan jalan. Aku tidak tahu aku harus kemana, aku tidak tahu aku harus berbuat apa. Saudara, ingat, mari kita mau berseru dengan mengangkat tangan kita kepada Tuhan, dan kita yakin saat kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, disitulah tangan Tuhan turun atas kita. Amin, saudara. Amin ya. Ketika kita mengangkat tangan kita, Tuhan turun tangan buat kita. Dan ketika kita berada di persimpangan jalan, kita tidak tahu apa yang harus kita tempuh, saudara, Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Jalan keluar itu adalah satu kemenangan kepada kita. Kemudian dikatakan, kamu dapat menanggungnya. Kita dapat menanggungnya, itu pun adalah satu kemenangan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-13, ayat yang sudah kita hafal juga. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat yang ke-13. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Segala perkara, saudara, bukan hanya satu perkara, hanya lain perkara, tapi semua perkara. Jadi itu termasuk masalah persoalan pergumulan kita. Kita dapat menanggungnya. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu pun adalah suatu kemenangan buat kita. Seandainya Tuhan tidak memberikan kekuatan, bagaimana, saudara? Seandainya Tuhan tidak memberikan kekuatan, waduh, saudara. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, ya. Tuhan selalu memberikan kita kemenangan kepada kita. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan pengampunan yang paling atas tadi. Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya, puji nama Tuhan. Ya, di dalam Dia selalu ada jaminan hidup buat kita, kemenangan. Di luar Tuhan bagaimana? Tentu saudara tahu semuanya. Kalau kita hidup di luar Tuhan, pujian yang awal, kita dapat jalan sendiri. Tanpa Tuhan kita tidak bisa, kita tidak mampu, kita takut bahkan.
untuk berjalan sendiri tanpa Tuhan yang memegang tangan kita. Ya, dalam Yohanes dikatakan, tidak usah kita baca, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kamu tidak bisa. Hanya melalui Tuhan Yesuslah kita mendapatkan sesuatu, kemenangan daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari kita mau tetap terus di dalam Yesus. Apapun masalah, persoalan, pergumulan kita mau tetap di dalam Yesus. Kita mau tetap setia di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita, yaitu Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan atas kehidupan kita. Ya, kita mau selalu hidup bersama-sama dengan Bapa. Tuhan selalu akan menuntun perjalanan hidup kita. Bersamamu Bapa, kita akan melewati semuanya. Ya, ada satu pujian yang berkata seperti itu, saudara. Ya, bahwa Tuhanlah Yesus yang bertindak atas kehidupan kita. Bertindak apa? Bertindak untuk memberikan pertolongan kepada kita. Kapan pertolongan itu tiba dalam hidup kita? Itu adalah waktu dan rencana Tuhan. Itu adalah skenario-nya Tuhan. Kita tidak bisa menentukan, Tuhan hari ini, tanggal ini, bulan ini, Tuhan harus bertindak atas saya. Kalau Tuhan tidak bertindak, maka saya akan mundur. Saudara, kita tidak bisa seperti itu. Kita mau serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja menurut waktu dan skenario-nya Tuhan. Bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita? Ada banyak hal cara Tuhan untuk memberikan pertolongan kita. Asal yang penting adalah kita mau tetap beriman, kita mau tetap ada persekutuan dengan Tuhan. Mari kita mau selalu membereskan segala dosa-dosa kita, supaya itu tidak akan menjadi penghambat. Nah itu saudara, dalam Yesaya 59, tidak usah kita baca, nanti mungkin yang minggu depan. Yesaya 59 ayat yang ke-1. Bukannya tangan Tuhan itu kurang panjang, bukannya telinga Tuhan yang tidak bisa mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah dosa-dosamu. Jadi jangan sampai dosa itu menjadi penghambat untuk kita menerima pertolongan Tuhan, untuk kita menerima mujizat Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya sebagai gembala sidang, saya selalu mengingatkan kepada kita, mari saudara, kita mau tetap terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Disitulah Tuhan akan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan selalu mengingatkan kepada kita. Ayo kita tetap terus berjalan dan bersama-sama dengan Tuhan.